Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, NIM 220205502012, kelas PTA 01, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materinya adalah konsep sumber belajar dan media pembelajaran. Mengenal sumber belajar. Sumber belajar merupakan setiap objek yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Adapun jenis-jenis sumber belajar. Pertama adalah buku, bacaan klasik yang berbeda pandangan, konsep, dan bahasanya sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman. Dan yang kedua adalah alat bantu. Alat-alat seperti plakat, gambar, atau model yang membantu peserta didik memahami konsep yang abstrak. Ketiga, ada media elektronik, video, web, atau animasi yang bisa digunakan untuk memperdalam materi pelajaran. Adapun peran sumber belajar dalam pembelajaran. Pertama adalah memfasilitasi pembelajaran. Sumber belajar dapat membantu guru dalam mengajar dan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penggunaan sumber belajar yang sesuai mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah meningkatkan prestasi akademik. Pemanfaatan sumber belajar yang tepat dapat membantu meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Adapun karakteristik sumber belajar yang efektif. Yang pertama, terjangkau. Sumber belajar harus mudah diakses dan tersedia bagi peserta didik. Yang kedua, ada relevan. Sumber belajar harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang ketiga, sesuai dengan bahan ajar. Sumber belajar harus menyesuaikan dengan kurikulum dan bahan ajar yang digunakan. Adapun pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran, yaitu mencari sumber belajar yang tepat, memiliki sumber belajar dengan memperhatikan karakteristiknya dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, berinteraksi dengan sumber belajar. Peserta didik harus menginteraksikan diri dengan sumber belajar untuk memperoleh pemahaman yang optimal dan memperdalam konsep yang dipelajari. Yang ketiga, evaluasi diri. Evaluasi diri dapat membantu peserta didik untuk mengetahui apakah sumber belajar yang digunakan sudah efektif atau masih perlu disesuaikan. Adapun evaluasi sumber belajar. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah menambah wawasan dan keterampilan peserta didik. Dapat diterapkan dengan mudah dan fleksibel atau membantu memahami konsep secara mendalam. Adapun kekurangannya, sumber belajar yang buruk dapat menimbulkan kesalahan pemahaman. Peserta didik mungkin fokus dan terganggu saat menggunakan sumber belajar interaktif. Adapun kesimpulan dan pandangan masa depan sumber belajar. Pertama, optimisme. Sumber belajar yang efektif dapat membantu meningkatkan pembelajaran peserta didik dan prestasi akademik. Yang kedua, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi terus berlanjut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber belajar. Dan yang ketiga, ada penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum yang ketat dapat membatasi penggunaan sumber belajar informal. Materi selanjutnya yaitu konsep tentang media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih baik. Adapun pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa. Contoh media pembelajaran antara lain buku, video, dan perangkat lunak interaktif. Adapun jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak seperti buku, majalah, dan brosur. Adapun media audio seperti rekaman suara, podcast, dan musik. Dan ada juga media visual seperti video, infografis, dan presentasi. Adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, kelebihan menarik minat belajar, visual menarik, memperkaya pengalaman, meningkatkan daya ingat. Dan kekurangannya adalah membutuhkan biaya, kebutuhan teknologi, potensi ketergantungan, kurang interaksi langsung. Adapun penerapan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua, membuat rencana pembelajaran dan memilih media yang sesuai. Dan langkah yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran menggunakan media yang dipilih. Adapun pengembangan media pembelajaran. Pertama, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi menggunakan perangkat lunak dan aplikasi terbaru untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan ada juga penggunaan desain kreatif. Penggunaan desain kreatif membuat desain visual yang menarik dan memanjakan mata siswa untuk meningkatkan minat belajarnya. Ada juga kolaborasi, melibatkan siswa dalam proses pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan dan keterlibatan mereka. Adapun evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana media tersebut efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, survei, atau observasi langsung. Adapun tantangan dan solusi dalam penggunaan media pembelajaran. Tantangannya, keterbatasan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan potensi ketergantungan pada media. Solusinya, meningkatkan akses teknologi, memberikan pelatihan kepada guru, dan mengintegrasikan media dengan metode pembelajaran lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.